Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayatul Rahman dalam acara Tadabbur Al-Quran, metode tatbiqi Tadabbur Kamil. Insyaallah kita hari ini memasuki surah An-Nisa. Kita akan mengawali surah An-Nisa. Baik, sebelumnya mari kita baca atau awali kajian ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Ikhwan akhwat fillah dimanapun Anda berada, sebelumnya seperti biasa kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Silakan dibuka terlebih dahulu Al-Quran atau mushafnya masing-masing surah An-Nisa. Kita akan mulai dari pertama, dari awal ayat atau awal surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Sadaqallahul azim. Kita akan artikan secara lafziah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, ittaqu, takutlah kalian, rabbakum, kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan kalian, min nafsin, dari jiwa, wahidatin, yang satu, wa khalaqa, dan dia telah menciptakan minha, dari jiwa itu, zaujaha, istrinya, wa batha, dan mengembangbiakkan minhuma, dari keduanya, rijalan, laki-laki, kathiron, yang banyak, wa nisaa, dan perempuan. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, alladzi tasaalun, yang kalian saling meminta, bihi, dengan nama Allah, wal arham, dengan nama silat, dengan nama hubungan rahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah, alaikum, atas kalian, raqib, yang menjaga. Wa atul yatama, dan berikanlah kepada anak yatim itu, amwalahum, harta-harta mereka. Wala tatabaddalu, dan janganlah kalian menggantikan, al-khabitha, harta yang buruk, bitayyib, kepada harta yang baik. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan, amwalahum, harta mereka, ila amwalikum, dimasukkan ke dalam hartamu. Innahu, sesungguhnya hal itu, kana, adalah, huban, dosa, kabiron, yang besar. Wa in khiftum, dan jika kalian khawatir, alla tuqsitu, akanlah kalian tidak berbuat adil, fil yatama, pada anak yatim itu, fankihu, maka nikahilah oleh kalian, ma toba, wanita-wanita yang baik, lakum, untuk kalian, minan nisa, dari wanita, maksudnya selain anak yatim. Mathna, 2, wa thulatha, 3, wa ruba, sampai 4. Fa in khiftum, maka jika kalian khawatir, alla ta'dilu, akanlah kalian tidak berbuat adil, fawahidatan, maka cukup satu saja, fawahidatan, maka cukup satu saja, au ma malakat aimanukum, au ma malakat, atau jika ada, ma malakat, milk, apa yang, ma malakat aimanukum, apa yang menjadi hak milik, aimanukum, diri kalian. Maksudnya adalah milkul yamin di sini adalah budak atau hamba sahaya. Dzalika, demikian itu, adana, lebih dekat, alla ta'ulu, agar kalian tidak berbuat curang atau melenceng. Wa atun nisa, dan berikanlah kepada para wanita itu, sadaqatihinna, mahar-mahar mereka,
nihlatan dengan ikhlas, dengan rela, kerelaan. Fa in tibna lakum, maka jika dia berbuat baik untuk kalian, an syai'in, dari sesuatu, wa minhu, dari sesuatu, minhu darinya, nafsan, kepada seseorang, kepada seseorang, fakuluhu, maka makanlah ia hani'an, dengan cara yang baik, maria, lagi baik. Hani'am maria, dengan cara yang baik. Ikhwan dan akhwat fillah, kita akan jelaskan surat ini, itu surat An-Nisa. Surat An-Nisa adalah surat yang jumlah ayatnya 176 ayat. Surat ini diturunkan surat ini disebut dengan ahli tafsir menyebutkan surat ini adalah surat Madaniyah. Artinya surat ini adalah turunnya setelah hijrah, ba'dal hijrah. Kebanyakan surat-surat Madaniyah adalah surat yang berkaitan tentang hukum. Kenapa surat ini disebut dengan surat An-Nisa? Karena memang menurut para jumhurul ulama bahwa surat ini adalah surat yang banyak membahas tentang hukum yang berkaitan tentang wanita. An-Nisa adalah wanita. Maka surat ini disebut dengan surat An-Nisa. Baik. Surat ini pertama diawali dengan panggilan ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. An-nas adalah ungkapan manusia secara umum, tidak dipilah-pilah. Apakah manusia itu laki-laki atau perempuan, agama tertentu, kepercayaan tertentu dan lain sebagainya, semua manusia secara umum. Itu menggunakan kata an-nas. Karena apapun keyakinan, ideologi, suku, bangsa, laki-laki dan perempuan, jenis dan lain sebagainya, itu berasal dari sini, dari hal yang sama. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala di sini? Ittaqu rabbakum. Takwalah kalian kepada Allah, Rabb kamu, Rabb kalian. Yang memelihara, yang menciptakan, yang mengatur, ini Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidatin, dengan satu jiwa. Yang dimaksud min nafsin wahidatin adalah Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha, dan Allah telah menciptakan minha dari Adam. Dalam tafsirnya dijelaskan min dil'i al-yusra. Min dil'i al-yusra, dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Tulang rusuknya Adam sebelah kiri. Wa khalaqa minha zawjaha, dari sanalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan istrinya. Wa bassa, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan minha, dari keduanya, rijalan, baik laki-laki, katsiran, yang banyak, wanisaan, dan perempuan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Maksudnya, hal ini harus dipahami bahwa kita harus mengembalikan semua makhluk itu dari manusia yang semua makhluk anak cucu keturunan manusia itu semuanya bersumber dari Adam alaihissalam, bukan bersumber dari teori-teori yang lain, contohnya teori Darwin dan lain sebagainya. Ini adalah dalil untuk membantah teori Darwin, bahwa memang kita semuanya itu berasal dari Adam alaihissalam menurut ayat ini. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, artinya taatlah kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi tasaaluna bihi, yang kalian itu saling meminta bihi, dengan nama Allah.
Orang Arab dulu sering mengatakan as'aluka billah, ansyuduka billah. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Kemudian wal arham, dan hubungan rahim. Maksudnya di dalam Jalalain disebutkan ay taqta'u al arham. Artinya kamu harus takut bahwa hubungan rahim ini terputus. Harus takut hubungan rahim ini terputus. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah kana adalah 'alaikum atas kalian itu raqiba, yang akan menjaga semua perbuatan kalian. Jadi sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga rahim. Di antaranya adalah hubungan rahim, persaudaraan satu kandung. Ini harus dijaga, jangan sampai terputus. Nah, kemudian wa'atul yatama, dan berikan kepada anak yatim. Ini khitabnya kepada siapa? Kepada akhul ab atau akhul am. Akhul am, ya kan? Kepada saudara ayah. Kemudian kepada saudara ibu. Wa'atul yatama, berikanlah harta kepada anak yatim. Amwalahum, harta mereka. Wa'atul yatama, dan berikanlah al yatama kepada anak yatim. Amwalahum, harta mereka. Ini maksudnya adalah di dalam ayat ini bermaksud bahwa memang untuk meninggalkan anak yang ditinggalkan itu harus punya warisan. Ini menunjukkan itu. Ini bukti bahwa anak yatim itu di sini punya harta. Jadi menjadi pelajaran buat kita, jangan sampai kita terlena dengan santai-santai, tidak meninggalkan apa-apa untuk anak kita kelak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus ada yang kita tinggalkan untuk anak kita kelak. Dari ayat ini, wa'atul yatama, dan berikanlah kepada anak yatim itu amwalahum, harta mereka. Artinya anak yatim ini punya harta. Ya, anak yatim ini punya harta. Dan tadi di atas dikatakan kita tidak boleh memutus hubungan rahim. Artinya apa? Artinya anak yatim itu nanti walinya akan bergeser. Ketika orang tuanya meninggal, maka dia akan bergeser kepada paman atau bibinya. Kepada pamannya, bergeser kepada pamannya walinya. Dan pamannya lah yang bertanggung jawab untuk mengurusi anak yatim ini. Tetapi dalam masa sekarang ini ada muncul lembaga-lembaga yang mengurusi anak yatim. Sesungguhnya itu adalah mencabut dari hubungan persaudaraan satu rahim. Artinya tanggung jawab pamannya, paman si yatim ini itu terlepas karena adanya yayasan yang mengurusi anak yatim. Beda antara paman yang mengurusi ponakan yang yatim dengan yayasan atau lembaga anak yatim. Tentu ini agak bertentangan dengan ayat ini. Dan saya tidak berani menghukumi itu haram atau tidak, tetapi yang jelas kalau kita mau sesuai dengan ayat ini, maka ayat ini betul-betul menjaga hubungan rahim. Anak yatim itu tetap terjaga. Siapa yang bertanggung jawab terhadap anak yatim itu adalah setelah ayahnya tidak ada, maka pamannya atau pak D-nya dan lain sebagainya. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dan janganlah mengganti harta anak yatim itu, hartanya anak yatim itu baik diganti dengan yang buruk. Tidak boleh. Sesuatu yang halal diganti dengan yang haram, tidak boleh. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan kamu campur adukan antara hartamu dengan harta mereka, sehingga dengan begitu kamu bisa memakan harta mereka. Innahu kana hubban kabira, itu adalah dosa besar. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Ya. Kelanjutan ayatnya.
ini masih berlanjut dengan Al-Quran mengatur urusan ini, akhirnya pada masalah ini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kalian khawatir untuk berbuat adil kepada anak yatim. Ini hubungannya dengan biasanya ada anak yatim yang cantik, sehingga dengan adanya anak yatim yang cantik itu kita punya minat untuk menikahinya. Kita punya minat untuk menikahinya. Sementara untuk menikahinya itu dikhawatirkan bisa menzolimi anak yatim itu dengan memakan harta mereka tanpa dasar yang benar. Jika itu dikhawatirkan, ya, jika itu dikhawatirkan, fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahi saja wanita lain. Jangan anak yatim itu. Nikahi saja wanita yang lain. Boleh kalian nikah 2, 3 sampai 4 boleh. Jadi latar belakangnya ini menikahi wanita lain ini latar belakangnya karena khawatir dikategorikan sebagai orang yang memakan harta anak yatim. Ini nih latar belakang kenapa ada ayat surat An-Nisa ayat 3 ini. Jadi selama ini mungkin kita belum tahu latar belakangnya. Ini latar belakangnya karena anak yatim. Menghindari kezoliman terhadap anak yatim. Maka lebih baik menikahi wanita lain yang bukan yatim. Nah itu boleh 2, 3 atau 4. Kemudian ada hukum berikutnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian memang tidak sanggup memelihara istri sampai 4, 2, 3 sampai 4. Ya, memelihara dengan baik, adil dalam hal bagian, bukan dalam hal perasaan. Dalam hal bagian materi maksudnya. Maka fawahidatan, satu saja. Fawahidatan, maka satu saja. Nah. Au ma malakat aimanukum, atau budak yang kalian miliki. Tapi saat ini tidak ada lagi budak. Kenapa? Karena saat ini tidak ada lagi peperangan. Karena budak itu dihasilkan dari peperangan. Misalkan perang kemudian ada tawanan, nah itu akan jadi ma malakat aimanukum. Dzalika adna alla ta'ulu, dan itu lebih dekat untuk kalian tidak berbuat curang atau berbuat dosa. Kemudian yang selanjutnya ya. Wa atun nisa shadaqatihin nihlah. Wa atun nisa shadaqatihinna nihlah. Nah, nanti ayat ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Tapi kali ini kita akan lihat status hukum. Ya, status hukum dari beberapa ayat ini. Yang pertama ada pertanyaan, ma huwa hukmu tasa'ul bil arham. Bolehkah kita meminta kepada saudara kita atas dasar karena kita ada hubungan rahim? Bolehkah? Maka para ulama memutuskan ini boleh. Jadi kita boleh meminta kepada saudara kita karena kita ada hubungan saudara, maka hal untuk meminta sesuatu, kebutuhan dan lain sebagainya itu boleh, ya kan? Kemudian yang kedua, hal yu'ti al yatim malahu qablal bulug. Apakah harta anak yatim itu diberikan sebelum balik atau setelah balik? Maka jawabannya adalah harta anak yatim itu harus diberikan setelah dia balik. Kenapa demikian? Karena kalau sebelum balik maka harta itu bisa habis, ya, sehingga tidak menjadikan anak itu memiliki harta yang bisa menghidupi diri mereka. Kemudian yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum. Nikahilah apa yang baik bagi kalian. Apakah nikah itu hukumnya wajib atau boleh? Nikah itu hukumnya wajib atau boleh? Maka jumhur ulama dengan kalimat ini menyimpulkan
maka itu adalah hukumnya boleh. Jumhur ulama menyimpulkan ini hukumnya boleh. Kemudian ada ulama yang lain yang menyimpulkan bahwa nikah itu wajib. Kalau melihat zahir kalimatnya, maka nikah itu adalah wajib. Kemudian hukum yang keempat, apa makna dan pengertian 2, 3, dan 4? 2, 3, dan 4 itu adalah 2 itu maksudnya menikah 2 orang. Artinya istri kita 2. Sulath 3 itu maksudnya adalah menikahi 3, artinya istri kita 3. Ruba itu maksudnya adalah menikahi 4, artinya istri kita semuanya total 4. Dan tidak lebih dari itu. Tetapi ada sebagian orang-orang ahli bid'ah, orang-orang Rafidhah yang mengartikan bahwa mathna itu berarti 2-2. Mathna itu berarti 2, 3 itu berarti 3, berarti 2 tambah 3 berarti 5. Ruba itu berarti 4, berarti 5 tambah 4 berarti 9. Nah, akhirnya mereka menghalalkan nikah sampai 9. Nah, ini keliru menurut jumhurul ulama. Baik, kemudian apa yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran ayat ini? Yang pertama, semua manusia itu kembali kepada asal yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Yang kedua, poin yang kedua, boleh saling meminta atas nama Allah. Misalkan begini, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, aku boleh minta sama kamu. Minta apa aja, boleh. Nah, ini boleh mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dalam meminta sesuatu. Yang ketiga, bahwa hak kekerabatan satu keluarga, satu rahim itu adalah sangat dipelihara oleh syariat. Sangat dipelihara oleh syariat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyambung silatul arham, menyambung silaturahim. Dan jangan sampai hubungan kekerabatan al-arham satu rahim itu terputus. Yang keempat, wajib memelihara anak yatim dan menjaga hartanya dan mencegah jangan sampai hartanya itu habis sebelum mereka balik. Nah, ini kewajiban kita, terutama adalah wali setelah ayahnya tidak ada, yaitu pamannya atau pakdenya. Ya. Kemudian yang kelima, bolehnya menikahi wanita sampai batas 4. Ya. Tapi dengan syarat adil di antara mereka, adil dalam pengertian pembagian, bukan adil dalam pengertian perasaan. Kalau adil dalam pengertian perasaan itu memang tidak bisa, karena firman Allah sendiri mengingatkan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kalian tidak akan bisa berbuat adil. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kalian tidak akan bisa berbuat adil di antara wanita. Ini yang dimaksud ayat ini adalah adil dalam sisi perasaan. Ya kan? Bukan adil dalam sisi pembagian. Kemudian yang keenam, wujubul iqtisar ala wahidatin idza khasyal insan adamul adl bainan nisa'i. Wajib bagi kita untuk membatasi satu saja istri jika kita memang dikhawatirkan untuk tidak dapat adil dalam hal ini. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Quran, dzalika adna alla ta'ulu. Maka bisa jadi orang menikahi menjadi 2, 3, sampai 4 istri itu bisa jadi dia malah tambah dosa, bukan tambah baik, karena mereka tidak adil. Dan boleh jadi
Orang yang menikah satu saja karena khawatir untuk tidak adil itu akan lebih baik dari yang menikahi sampai 4. Jadi inilah yang bisa kita simpulkan, dan kesimpulan ini saya ambil dari kitab Rawa'i'ul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam alias Sabuni ayat halaman 428. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.